رسوله والذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, pada subuh ini kita hadir di rumah Allah yang dibanggakan oleh Allah, yang didoakan oleh para malaikat. Kita hadir di masjid ini dalam rangka bermulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kaki kita masih sehat, tangan masih sehat, pandangan mata masih baik, lisan kita masih bisa bergerak, maka semua anggota tubuh kita ini kita hadapkan kepada Allah seperti yang kita selalu ucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini wajah kita ini, anggota tubuh kita ini, kita hadapkan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, bermakna semua pemberian Allah ini, titipan Allah ini, kita ajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lisan kita ini ikut menyembah Allah, jangan sampai ia dijadikan alat oleh syaitan. Tangan kita ini kita ajak menuju Allah, jangan sampai dengan tangan ini kita menjadi budaknya syaitan. Begitu juga yang paling banyak menggerakkan tubuh kita ini adalah akal pikiran kita, dan rajanya adalah hati kita. Hati yang bersih ini akan menggerakkan anggota tubuh yang lain. Nanti pada hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah adalah hati kita, karena hati itu raja. Kalau di dalam keluarga yang akan ditanya oleh Allah, kepala keluarganya. Kalau di nagari, wali nagarinya. Kalau di kabupaten, bupatinya. Kalau se-Indonesia, Prabowo besok ditanya oleh Allah. Ditanya Prabowo, ba'aka orang Kubang, ba'aka orang Talago. Tunggu dulu ya Allah, aku tanya dulu nagari, wali nagari di sini. Maka semua kita ini akan ditanya, dan yang terdekat dengan kita, hati kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini. Wahai fulan, apa yang diperbuat oleh tanganmu, apa yang diucapkan oleh lisanmu, apa yang telah diperbuat oleh kakimu, maka semua ini innaha ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai tanggung jawab. Siapa yang dimintai pertanggungjawabannya? Hati, diri kita, akal kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa dan kekhilafan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua ucapan kita yang tersalah. Jangan sampai nanti kita termasuk yang lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yaqul al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka akan dikunci. Al-yawma nakhtim, dalam surah Al-Baqarah, khatamallah
ini al-yawma nakhtim ala afwahihim. Karena yang paling banyak bicaranya di semasa hidup di dunia lisannya, mulutnya. Nanti di hari kiamat mulut dikunci. Yang akan berbicara adalah tangan mereka. Yang berbicara adalah kaki mereka. Maka semuanya menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Maka karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara agar kita merasakan nikmat dalam setiap ibadah, maka bersihkan hati. Ada buku yang dikarang oleh ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini buku yang sangat baik untuk kita baca. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada punya buku itu. Bukunya adalah Tibbul Qalbi, atau obat bagaimana cara mengobati hati. Karena semua amal-amal kita ini gerakannya dari hati. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Hati yang sehat itulah hatinya orang mukmin. Ketika ibadah, Allah panggil ia untuk beribadah, dia begitu semangat. Maka di saat kita malas dalam beribadah, itu pertanda hati sedang sakit. Kalau kita malas baca Quran, pertanda hati sedang sakit. Pikiran sempit, masalah banyak, itu pertanda hati sedang sakit. Mudah-mudahan bukan hati yang tertutup. Maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kuatkan hatiku, tetapkan hatiku untuk selalu taat kepada Engkau. Dan di antara zikir habis salat yang disunnahkan Nabi, kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepada Engkau. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa datang ke masjid ini untuk salat berjamaah. Kalau bukan karunia dari Allah, kita tidak akan semangat baca Quran. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mau kita menabung untuk pergi haji dan juga umrah. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan, apa yang mau kita bahas pagi ini? Saya menyambung-nyambung apa yang saya sampaikan sebelumnya. Pada pagi hari ini, saya mengutip ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Yang mereka ini diikuti oleh keluarganya yang juga beriman. Orang-orang mukmin, ada seorang mukmin, kemudian ia beriman dan yakin kepada Allah, dan juga diikuti oleh anggota keluarga. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti pada hari kiamat Allah akan pertemukan mereka kembali. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan amal-amal mereka sedikit pun tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan, kalimat alatna bihim, kami pertemukan mereka di saat banyak keluarga yang terpisah dari keluarganya yang lain. Allah menggambarkan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa akhi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu ada seseorang lari dari saudaranya yang lain. Seorang suami lari dari istri, istri lari dari suami. Ketika ketemu di akhirat, mereka saling menjauh, tidak mau mendekat. Ada seorang anak berlari dari ayahnya, ayah berlari dari anak. Tidak ada pertemuan pada hari itu, saling membenci, saling salah menyalahkan. Pada hari itu semua keadaan dalam keadaan sibuk. Wujuhun, pada hari itu wajah-wajah mereka bermuka masam. Tapi ada juga wajah mereka yang gembira. Tapi kebanyakan manusia pada saat itu adalah wajah mereka wajah penuh dengan ketakutan. Tidak mau ada urusan dengan keluarga.
Jemaah, ini bisa kita gambarkan di dunia. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, biasanya kita selalu ingin menjauh. Cuma bedonya kalau jalan tuh ketek, satu-satunya itu jalan. Awak kapai ke pasar, kawan kok balik dari pasar, maka boleh. Tidak mungkin yang kapai mundur, yang kapulang mundur, tidak mungkin. Akhirnya saling membelakangi. Kawan kok gak jalan arah kamu kok, tapi motornya ke samping. Yang sabalahmu itu pulau. Masih ada kita bisa mengelak dari orang. Masih bisa kalau satu jalan. Tapi di akhirat itu, ketika kondisi dalam keadaan panik, bertemu mendekat saja tidak mau. Baru ketemu lari. Al-akhilla yaumaidin, pada hari itu banyak orang bermusuh-musuhan, saling membenci. Tapi Allah kecualikan illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang yang beriman. Ayat ini dikomentari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, nanti pada hari kiamat amal orang mukmin akan diangkat derajatnya, derajat keluarganya karena asbab satu orang mukmin. Ada seorang suami taat kepada Allah, tapi istrinya kurang taat kepada Allah, atau amalnya kurang. Maka nanti kedudukan orang mukmin yang tinggi ini, dia derajatnya pasti berbeda, karena surga itu berbeda-beda, balasan Allah berbeda-beda. Ketika dia sudah sampai di surga, dia bertanya, wah ya Allah, di mana istriku, di mana anakku, di mana keluarga? Kata Allah, mereka tidak sama kedudukannya dengan engkau. Engkau rajin sholat malam, keluargamu jarang sholat malam atau tidak ada sholat malam, bangunnya pas sholat subuh saja. Maka kedudukan kamu tidak sama dengan mereka. Ya Allah, sesungguhnya aku beramal untuk diriku dan juga untuk keluargaku. Dan saat itu Allah kabulkan. Mereka pun digabungkan oleh Allah pada hari kiamat. Digabungkan di surga, dipertemukan oleh Allah dengan seluruh keluarganya yang amalnya kurang-kurang, yang tidak sesoleh suami. Bahkan kalau istri yang soleha, yang suaminya agak-agak ikut ke Abu Jahal, perangainya nyalai tetap sholat, cuma acok talambek sholat itu. Lain berzikir lagi ketika sholat saja zikir habis itu tidak boleh. Artinya dibanding istrinya yang rajin puasa sunnah, baca Quran, sholat tahajud, tidak sebanding dengan suami. Apakah istrinya juga bisa mengangkat derajat suaminya pada hari kiamat? Ayat ini menggambarkan siapapun anggota keluarga kita yang Allah angkat kedudukannya di hadapan Allah dan dia masuk surga, dan ada keluarganya yang kedudukannya di bawahnya, tetap Allah akan pertemukan di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beramal bukan untuk kita saja. Jangan sampai kita ini sholat, beribadah, tapi tidak peduli dengan sekeliling kita. Ibu punya anak di rumah, subuh ini tidak bangun. Terbayang tidak sama ibu? Kalau rumah ibu kebakaran, kalau kini kan masih sagan-sagan menjagoannya, atau mungkin ibu anak masih yang sudah lama lalu biarlah dulu. Kan waktu subuh masih bisa biko jam 6:10. Kira-kira kalau rumah ibu kebakaran, apakah ibu akan membiarkan anak ibu tidak jago subuh? Nah, jagolah. Iku rumah awak kebakaran, nah jagolah. Lain begitu menjagoan ibu. Jagolah, tuh dapur kebakar, sebetulnya kebiliak lagi. Pasti teriak kita. Tapi kenapa anak kita di rumah? Atau mungkin ada suami yang tidak bangun subuh ini. Ibu pagi saja kamu saja, tidak ada menjagoan. Hendaknya
ketika kita ingin mengajak keluarga kita untuk beribadah kepada Allah, bayangkan kalau mereka nanti ada di neraka. Kita bayangkan kalau di dunia saja ada saudara kita jatuh, tertabrak, luka-luka, pasti tindakan kita akan segera langsung diangkat, tidak peduli sana sini, bawa ke rumah sakit dulu, ditangani di UGD dulu. Setelah itu nanti apa yang dibutuhkan akan kita penuhi kebutuhannya. Kalau tidak bisa diobat di Payakumbuh, bawa ke Bukit Tinggi. Tidak di Bukit Tinggi, bawa ke Padang. Tidak tuntas di Padang, bawa ke Malaka. Biaya berapa? Tidak perlu ditanya. Berapapun biayanya kita keluarkan. Karena saking sayangnya kita dengan keluarga kita di dunia. Tapi kasih sayang yang sesungguhnya itu bagaimana kita membawa keluarga kita ini sama-sama ke surga. Ya begitu Bapak Ibu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah menggambarkan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min 'amalihim min syai'. Amal-amal mereka tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya Bapak Ibu ada motivasi di dalam hidup kita. Kalaupun tidak semua keluarga kita ini orang-orang soleh atau orang-orang alim, minimal ada satu anggota keluarga kita ini yang alim, yang soleh, yang bisa jadi satu keluarga ini bisa, satu anak keluarga kita ini bisa membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keluarga, orang lain saja itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Sab'atun, 7. Sab'atun, ada 7 golongan pada hari kiamat. Yang pada hari itu la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu adalah 2 orang yang bersahabat karena Allah. Orang lain tidak ada hubungan darah dengan kita. Ada kawan, sama-sama jamaah, sama-sama sholat, sama-sama pergi pengajian. Mereka bersahabat karena Allah, maka 2 orang ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari panas terik mataharinya di padang mahsyar. Apalagi ini dengan keluarga. Apalagi dengan keluarga. Maka orang soleh itu bisa memberi syafaat kepada saudaranya yang lain. Maka kalau kita bergaul, perbanyak saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh-soleh. Jadi kalau ibu punya menantu ustadz, tapi ustadz yang betul nih, bukan ustadz yang potang-potang wah. Ini kan banyak pula ustadz, tapi kadang ustadz kok sorbannya aja yang ustadz. Kalau nyela mengecek, halakan wau jahat. Jadi maksudnya itu ustadz yang memang berakidah yang lurus, yang berpemahaman yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu kita punya menantu, punya keluarga, apalagi punya anak, dia soleh, takut kepada Allah, dekat kepada Allah, maka beruntung, berbahagialah. Berarti kita sudah mendapatkan surga di dunia sebelum surga yang sebenarnya. Bahkan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayat yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengukuhkan kedudukan kamu. Maknanya di situ hendaknya ada saudara kita yang menjadi pejuang agama Allah Subhanahu. Perjuangan ini bisa berjuang dakwah, dia mendakwahkan kebenaran kemana-mana, ke seluruh umat, atau juga dia berjuang membela agama Allah di medan pertempuran, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga di negeri-negeri yang terjajah hari ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak yang mati syahid, maka ia bisa memberi syafaat 70 kali keluarga. Satu orang yang mati syahid, dia bisa membantu 70 orang karib kerabatnya. Artinya di tangannya ada 70 tiket.
kau ada tiket C, ada kupon C, kupon A tuh, kupon pasar hukum, ayo kau jalan, kau tiket. Nek, kau nek, masih lagi, keluarga habis, aku baru sana 30 orang ya, masih sisa orangnya. Sampai puluh lah, agama kan dia, aku kawan-kawan kamu soji, jamaah Kubang lah agaknya. Kiranya jamaah di Kubang 200 orang ya. Sarawak ada berapa orang jadi mujahid pejuang di jalan Allah, masih banyak. Satu pejuang bisa memberikan syafaat 70 kali keluarga. Artinya seseorang itu bisa membantu orang lain atas karunia Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ini ada hubungan keimanan di dunia. Jadi ibu bersungguh-sungguh kalau bisa anak hari ini yang paham agama. Seperti saya terkesan dengan ada ucapan seorang orang tua lah. Beliau katakan, Ustaz, udah-udahnya kolah lewat lataran baik kami Ustaz. Nggak ada yang maduk hatinya ke agama Ustaz. Ambon yo anak terakhir boko ayo ke agama. Ayah boleh lakukan masuk pesantren. Memang itu salah satu jalan ke pesantren. Dan itu sudah terbukti masuk pesantren. Anak ini ngapal Quran. Setelah selesai ngapal Quran, kemudian dia mulai mencari jalan bagaimana bisa ke Timur Tengah. Sampailah anak ini kuliah di Mesir. Setelah itu selesai S1, selesai S2, sampai S3 selesai. Setelah itu dia pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, ini anugerah terbesar dalam hidup saya. Satu anak saya ini telah mewakili semua anak-anak yang lain. Satu orang anak yang hafidz Quran sudah mewakili anak-anak yang lain. Artinya tanpa anak yang lain pun sudah cukup dengan satu anak ini. Dan ini juga yang diucapkan oleh seorang ayah di Maroko. Dia punya anak 7 orang. Dan ini anak yang terakhir, anak yang ke-7. Dia tidak sekolahkan ini ke sekolah-sekolah umum. Mulai dari TK-nya sampai SD-nya semuanya program Quran. Hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab yang lain. Sampai ia menjadi seorang yang alim dan menjadi imam tetap di kota Maroko. Dan setiap Ramadan diundang ke berbagai negara untuk menjadi imam sholat. Kata dia, kata bapak ini, seumur-umur hidup saya baru hari ini saya merasakan nikmat yang luar biasa ketika saya menyaksikan anak saya hafidz Quran dan mendengarkan ia menjadi imam masjid. Artinya apa? Sang ayah ini sudah mendapatkan surga di dunia. Bukankah seorang ayah akan sangat bahagia apabila ia mendapati anaknya sholat subuh tanpa dibangunkan? Betapa senangnya seorang ibu melihat anaknya baca Quran tanpa disuruh. Karena memang anak ini hafiz Quran. Maka ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Orang-orang yang menjadi ahli surga itu nanti pada hari kiamat, maka mereka itu adalah orang-orang yang di surga itu bersenang-senang. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Mereka bersama keluarganya. Mereka akan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di surga, dan setiap saat mereka disapa oleh Allah. Allah datang. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada penghuni surga? Menyapa penghuni surga. Kemudian mengatakan, wahai hamba-hambaku penduduk surga, apalagi yang kalian butuhkan? Apa yang kalian inginkan? Ya Allah, apa yang Engkau berikan ini sudah di luar perkiraan kami. Ini adalah kenikmatan yang tidak pernah kami rasakan. Tapi Allah memberikan kepada mereka satu kenikmatan. Apa itu? Melihat wajah Allah secara langsung. Man kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang ingin bertemu dengan wajah Allah secara langsung, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya menyiapkan yang amal yang saleh. Dan di surga itu mereka disapa oleh Allah, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera bagi kamu wahai penduduk surga
dari Allah yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan pada hari ini orang beriman saja yang di sini. Adapun orang-orang yang banyak dosa sudah dipisah. Orang yang banyak maksiat di dunia dipisah oleh Allah. Tidak akan ada lagi orang munafik di surga. Tidak akan ada lagi orang yang pura-pura beribadah di surga. Tidak ada. Orang-orang di surga itu adalah orang-orang yang sudah lolos seleksi. Jadi jamaah yang dimuliakan, di surga itu hanya orang-orang mukmin yang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm. Engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan di surga itu. Mereka bersegera, yas'a nuruhum. Mereka berlari menuju cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian apa kata Allah? Busyrakumul yawm. Ini kabar gembira bagi kamu. Jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim. Ini adalah keberuntungan yang terbesar. Artinya jemaah, program terbesar hidup kita di dunia, bagaimana kita menjadi ahli surga dan bagaimana keluarga kita juga menjadi ahli surga. Bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita. Ibda bin nafsi. Ternyata menasihati keluarga yang terbaik, yang paling utama itu adalah contohkan. Bagaimana kita bisa mengajak keluarga kita untuk sholat tepat waktu, tapi kita tidak tepat waktu? Tidak mungkin. Jadi ketika kita mengajak sholat berjamaah ke masjid, kita juga sudah rutin sholat berjamaah ke masjid. Kita mulai dari diri kita dulu, kemudian baru mulai kita mengajak keluarga kita. Itu jauh lebih berkesan daripada terus nasihat masuk, tapi kenyataan pada diri kita tidak ada. Begitu juga para ustadz. Kalau ustadz hanya menyampaikan saja, tapi ustadz tidak ada melakukan apa yang dia sampaikan, itu kesannya tidak ada. Tidak akan pengaruh pada jamaah. Maka karena itu, kita mulai dari diri kita, bagaimana kita membaikkan diri kita di hadapan Allah, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya, sehingga setiap kali kita beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tidak akan pernah diam melihat kita menjadi orang yang taat. Syaitan ini kerjanya siang dan malam adalah mengganggu orang mukmin supaya mereka malas sholat, malas baca Quran, malas sholat tahajud, malas melakukan amal-amal lain. Ini memang program syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Adapun hawa nafsu ini tidak disukai oleh apa? Tidak disukai oleh hawa nafsu ini, dia tidak sejalan dengan ketaatan. Hawa nafsu kita ini condongnya adalah kemalasan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu condong kepada santai, lalai, malas, apalagi. Hawa nafsu kita ini condong kepada berbuat kemaksiatan. Ini hawa nafsu. Maka ketika kita beribadah, artinya kita telah mengalahkan hawa nafsu kita. Karena itulah setiap hari kita berlindung kepada Allah dari 8 perlindungan kepada Allah. Apa itu yang 8? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah hamba dari kegalauan, kegelisahan dan juga kesedihan. Ya Allah, lindungilah hamba daripada ajaz wal kasal, kelemahan diri, kelemahan tubuh dan juga kemalasan. Jadi malas ini juga adalah penyakit. Lemah dalam ketaatan juga penyakit. Wa a'udzubika minal jubn. Apa ini jubn? Picik, pendek akal. Kata orang sekarang sumbu pendek, akalnya pendek. Kalau dia marah dikit, itu pacah kacau. Marah berang seketek, piring melayang. Berang seketek, kaki melayang kada doana, kana tendang. Ini akal apa nama? Sempit. Jadi itu bedanya antara budaya di Minang dengan budaya tempat lain. Kalau tempat lain baca kasketek, kalau lah diam.
Cakap sekete celurit, Minang dah. Kok ada masalah di kampung atau di keluarga, ada musyawarah. Masih menahan diri, tidak langsung itu. Karena akalnya, alhamdulillah diajarkan oleh guru-guru kita. Karena orang Minang itu banyak belajar dengan ulama-ulama, orang-orang pintar. Mereka mengambil keputusan terhadap sesuatu selalu dengan akal yang jernih. Jadi jubun ini adalah penyakit. Orang yang sedikit ilmu, akalnya juga sedikit. Maka orang berilmu itu akalnya luas. Yang kelima adalah wal bukhul. Apa itu bukhul? Pelit, ceke. Bahasa Kubangnya apa itu? Sampili. Sampili. Sudah tuh sampili karya. Ceke. Kalau kami di kampung di Medan itu holik namanya. Holik. Sangat pelit. Bahkan untuk dirinya sendiri pelit. Sampai apa itu dibawa ke rumah sakit, diperiksa di dokter. Apa itu dokter? Ibu apa sakit, kurang protein. Padahal dia punya tobe, ada 10 tobe. Tidak namun makan ikan itu dia hemat tadi itu. Cuma jual ikan tiap hari, tapi tidak pernah makan ikan. Makan maco, pucuk ubi sih tadi tiap hari. Masuk rumah sakit, kurang protein kata dokter. Atau coba bapak banyak-banyak makan ikan. Itu tak kata kalah artinya. Itu saking pilihnya dirinya sendiri pun pilih apa lain kan? Orang lain. Jadi orang ceke kok bapak ibu, orang ceke saya tidak suka orang ceke. Ajan kawan dia pilih, padahal dia sendiri pilih. Orang pelit itu tidak suka berteman dengan orang pelit. Orang pelit ini sempit di dunia, sempit di kuburnya. Jadi jamaah yang dimuliakan, orang pelit ini adalah sifat atau penyakit yang harus kita minta perlindungan kepada Allah. Apakah orang Kubang pelit? Tidak. Apa ciri-ciri satu nagari, satu tempat itu orangnya pemurah? Ciri-ciri. Ciri-cirinya? Musoji lancar. Kalau musoji lah gagah itu tanda masyarakatnya pemurah. Tapi kalau lah musojinya lah umur sampai angin, itu lah musibah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, Allah anugerahkan hati yang lapang, hati yang pemurah. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh adalah ya Allah lindungi hamba daripada utang. Utang ini pinjaman orang lain. Kiranya pinjol kamu baru tahu baru. Pinjol kok banyak ragamnya. Ada yang di Shopee namanya play letter apa namanya. Di Shopee saja orang minjam PT itu sampai 2 triliun. Di Shopee. Tidak usah jauh-jauh kan tidak ada awak sabit. Itu kenyataan yang terjadi di negara awak. Di daerah awak kok tidak usah sabit negarinya, tapi ada di daerah awak kok yang bau utang tuh tidak satu nagari. Contoh Iko Kubang, Talago, Tanjung Jati, begitulah kira-kira. Di satu tempat saja ada yang minjam rentenir riba kok sampai 500 juta. Satu tempat minjam ke inang-inang kan? Dari Medan biasanya itu inang-inang. Dulu inang-inang, kalau kini ada inang lain, lah one. Nah, itu yang Jawa tuh one, kalau yang di Medan tuh inang-inang, yang Batak. Pinjam 1 juta, balik 1 juta? 1.200.000 kan? Tiap hari ibu tuh tipu menagih. Baru potong barunya pinjaman, habisnya nanti punya balik. Ini lagi 1 juta, awal semua balian 1.200.000. Riba kan? Riba? Ya riba. Tidak akan ada keberkahan Bapak Ibu.
Untuk ibu bali menjepiti sampai sebanyak itu 2 juta. Bali HP, kini ada HP Android terbaru. Jadi kalau kita mau berhutang, Nabi memberikan bimbingan. Boleh berhutang itu tapi untuk kebutuhan yang pokok dalam hidup kita. Hutang mau beli bareh. Boleh. Kini ala yang pokok dalam hidup kita, kendaraan, boleh enggak? Kalau selagi ada kendaraan kita, sepeda masih cukup sepeda, pakai sepeda saja daripada berhutang. Ada Honda Supra atau Cup 70 lah, tahun 70 keduanya. Itu adanya di rumah. Kalau masih bisa berjalan Cup 70 aku pakai. Setelah itu tidak usah lah balik vario-vario terbaru tuh. Awak berhutang 24 juta. Kalau berhutang kredit, berhutang jadi 30 juta selama 3 tahun. Tidak ada ketenangan dalam hidup. Jadi rata-rata dalam penelitian, rakyat kita atau masyarakat kita yang berhutang itu bukan berhutang untuk kebutuhan yang pokok, hutang bukan untuk bari-bari, tapi untuk gengsi-gengsian. Kawan beli baju baru, utanglah beli baju baru. Sehingga kini jadi tren. Banyak ibu-ibu anggotanya di satu perkumpulan, ibu-ibu siapa yang berhutang di situ, yang hadir itulah dia 300 orang Bapak Ibu. Siapa yang berhutang di antara Bapak Ibu, yang angkat tangan balimo nih Bapak Ibu. Berarti seluruhnya nyutang. Tiba orang jual piring, hutang. Tiba orang jual baju-baju yang Honda tuh hutang. Rak piring hutang. Honda hutang. Beli rumah hutang, beli untuk hutang. Alay. Syukurnya mahar rendah hutang. Mahar yang cash, yang salah bianya hutang. Di mana ketenangan hidup kita kalaulah hutang kau menjadi kebiasaan. Dan penyebab amal kita tidak akan diterima oleh Allah ketika punya hutang. Jangankan amal biasa, orang yang berjihad di jalan Allah, nyawa dia pertaruhkan, punya hutang, amalnya pun masih ditahan sampai ia melunasi hutangnya. Begitu beratnya hutang ini yang hari ini orang anggap kalau tidak ditagih berarti telah lunas. Kalau dulu orang takut berhutang, kini orang yang berhutang lebih baga daripada dia hutang. Ketika datang kawan, Pak tolong cepat mau pernah piti 1 juta Pak, bulan besok aku bayi ya. Gimana lemah lembut lunak mana? Pas bulan besoknya jatuh tempo tiba. Bu, ikulah jatuh tempo utang ibu langsung tagak bau. Awak digeregaknya langsung. Jadi lebih baga orang yang bau utang ini daripada orang yang memberi utang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini penyakit, hutang penyakit. Kemudian yang terakhir, ghalabatil wa qahrir rijal. Ya Allah, jangan sampai aku hidup dalam tekanan. Hidup kita ini merdeka. Allah telah anugerahkan kita kemerdekaan hidup, tidak ada perbudakan. Maka istri jangan sampai tertekan oleh suami, suami jangan pula tertekan dan istri. Ini kan banyak pula yang begitu. Suami takut istri. Kalau lah istri mengecek aku tidak jadi apa tuh lah. Langsung ciut. Sebab kartu as itu di tangan ibu itu sadar. Yang memaci ATM, yang memaci pin bank, ibu itu sadar rekening, dompet ibu itu sadar. Sehingga Pak pun tidak punya wibawa di rumah. Jadi jangan sampai kita hidup dalam keadaan tertekan. Dengan siapapun tidak ada yang membuat kita tertekan. Cukuplah Allah yang menekan kita untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika 8 hal ini tidak ada dalam hidup kita, maka kita akan merasakan nikmatnya dalam beribadah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita dalam setiap kegiatan ibadah kita sehingga kita tetap istiqomah menjalaninya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ayo kita bertekad masuk surga sama keluarga. Mari kita berikhtiar dari sekarang
memastikan dan berikhtiar sedaya mungkin bagaimana kita menjadi mementaskan diri sebagai ahli surga, dan juga sabar mengajak keluarga kita untuk menjadi ahli surga. Walaupun Bapak Ibu kalau ditanyalah kita hari ini, lah banyak berapa orang keluarga kita yang sudah sholat, dan apakah masih ada keluarga kita yang belum sholat? Mungkin masih banyak. Masalah yang terberat dalam hidup kita itu adalah mengurus keluarga. Kalau dengan orang lain kita bisa baik-baik, tapi dengan keluarga, kalau kita sukses mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, itulah keberhasilan yang paling sempurna di dunia. Jangan sampai dengan orang lain kita baik-baik, dengan orang lain kita luas pergaulan, tapi dengan keluarga kita bermusuhan. Na'udzubillah. Kalau dilihat di Facebooknya pengikutnya 1000 orang, tapi jodoh di sana kandung sendiri, kayak Tom and Jerry, perang terus. Apa penyebabnya? Piting, warisan, alay, masalah dunia, rata-rata masalah dunia. Jadi kita sayangi diri kita sayangi keluarga kita di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Berjuang kita, bersabar kita menghadapi apapun masalah di keluarga kita. Jangan sampai kita tinggalkan sehingga kita biarkan seolah-olah mereka hanyut dalam kebatilan dan kita saja yang selamat. Jangan sampai seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf bila ada yang tidak berkenan di hati. Jazakumullahu khairul jazaa kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.